Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Michael Daniel Pinontoan dari kelompok 3 operasional. Saya sedang berada dengan Alfia, Mbak Alfia di sini menjabat sebagai istrinya ownernya. Usaha Blair Coffee ini sudah berdiri sejak kapan ya, Mbak? Tahun 2019 awal, lebih tepatnya sih Januari. Januari 2019 awal ya. Kalau konsep dari Blair Coffee ini, Sebenarnya kita konsep awalnya itu kan pengen beda dari kafe yang lainnya. Di Sidoarjo kan konsep otomotif kan masih nggak seperti sekarang kan. Dulu kan masih belum ada yang konsepnya otomotif seperti ini. Blair Coffee ini konsepnya memang dari awal fokuskan, kan suami saya usahanya yang pagi itu custom motor. Harapannya itu dengan adanya kafe yang konsepnya motor ini masih berkaitan gitu konsepnya. kalau bahan baku untuk membuat produk dalam usaha ini, Mbaknya membuat sendiri atau membeli dari supplier? Ada yang buat sendiri, ada yang beli supplier. Untuk bahan bakunya sendiri, kira-kira seperti apa aja? Pertama kopi, kedua memang susu karena mayoritas minuman di Blair Coffee ini kan mengandung susu kan. Terus sirup. Kalau untuk snacknya sih frozen food biasanya. Baik. Lokasi supplier dari kafe ini dekat atau? Lumayan dekat sih karena kan ini di tengah kota ya. Maksudnya berada di strategis lah, dari pasar mau ke toko besar itu juga strategis, jadinya ya dekat. Kira-kira dalam proses pembelian bahan baku terdapat kendala-kendala atau bagaimana? Oh ya pastilah kendala itu. Misalnya kalau bahan bakunya habis atau mendadak bahan bakunya harganya naik atau gimana gitu sih biasanya. Apa solusi untuk kendala-kendala tersebut kira-kira? Solusinya misalnya bahan baku dari supplier A habis, kita pindah ke supplier B. Terus kalau misalnya kosong lagi, kita pindah lagi ke supplier C. Jadinya pula itu nggak harus di satu tempat. Soalnya kan kadang toko A sama B itu kan beda harga. Kalau misalnya masalah-masalah yang biasanya kita atasi sih, misal bahan baku benar-benar kosong, biasanya customer kita sarankan untuk mengganti menu yang lainnya. Misalnya kayak menu A habis, kita sarankan untuk menu B misalnya, kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu fokus pada menu-menu tertentu ya? Oh enggak, karena kan nanti kalau kita terlalu fokus sama menu tertentu, takutnya bahan baku yang lain itu enggak maksimal, takutnya malah nanti kadaluarsa atau bagaimana. Kan kita kan memang ingin menyajikan makanan-makanan sama minuman yang fresh. Untuk pengambilan bahan bakunya sendiri mungkin mingguan atau bulanan atau bagaimana ya, Mbak? Sehabisnya, karena misal nggak seperti itu kita nggak mau nandon terlalu banyak kan, takutnya nanti entah nggak laku atau gimana. Kita nggak mau ambil resiko lah pokoknya ini. Oh, baik. Pengambilan bahan baku itu sendiri, Mbaknya yang mengambil ke pihak supplier atau pihak suppliernya yang mengirim ke Mbaknya? Kalau dulu awal-awal masih sebelum pandemi sih diantar kan ke sini, karena kan kita kulaknya misal susu itu sampai 3 karton, 4 karton. Kalau sekarang kebanyakan ngambil ke suppliernya sendiri, karena kan memang kulaknya kan skala kecil kan, jadi nggak dianterin ke sini, kita yang kulak sendiri. Oh, baik. Kalau di masa pandemi seperti ini, kira-kira apa pengaruhnya dalam proses pengiriman bahan baku? Lebih tepatnya bukan pengiriman ke bahan bakunya ya, lebih tepatnya dampak dari bahan baku kita yang keluar itu banyak apa enggaknya. Yang jelas ya berdampak pas COVID ini, apalagi sekarang memasuki musim hujan. Jadinya ya makanya itu kita siasati dengan kulak sedikit-sedikit, jadinya biar enggak numpuk frozenan yang terlalu banyak, atau misalnya numpuk
susu yang terlalu banyak, takutnya nanti melewati masa kadaluarsa, susunya belum habis kan, akhirnya buang uang juga kan, terus biasanya. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Mbak Alfia. Ya.